aja kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan Kak. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama ini dari Kakak Aura Karisa. Ini mau bertanya, mohon penjelasan dari ayat firman Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Mohon penjelasan Pak dari ayat firman Tuhan ini. Ya, baik. Menarik bahwa firman Tuhan ini kalau kita lihat ya, Matius 10 ayat 28 memang isinya sangat tegas sekali. Karena kalau kita lihat beberapa ayat di sekitar ayat itu, baik ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya ya. Ayat sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu melayani dan ada banyak serangan yang diberikan kepada Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan pengikut-pengikutnya bahwa mereka itu sebagai pengikut Tuhan memang konsekuensinya tidak main-main gitu loh. Bahwa akan diutus ke tempat-tempat yang sulit, mengerikan. Makanya kalau kita lihat konteks sebelumnya ya, mulai dari ayat 16 lah. Katakan di sana dikatakan Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ya, pintar-pintarlah menempatkan diri, berhikmat, kontekstual, tapi tulus. Jadi tidak kompromi dosa ya. Beda kontekstual sama kompromi ya, compromise. Lalu ayat 17 dia bilang, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Tapi kemudian Tuhan bilang begini, ayat 19, "Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan." Kenapa? Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Dan seterusnya ayat 21 dia bilang, "Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Dan seterusnya. Nah, ini yang melatar belakangi ayat yang saudara tanyakan itu. Mengapa Yesus bilang jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Tapi takutlah akan Tuhan yang bisa membunuh jiwa dan tubuh sekaligus dalam neraka. Jadi Tuhan kontraskan di sana. Ya, yang panggil kita itu Tuhan, yang utus kita itu Tuhan. Ya. Kalau sudah bicara dia panggil, bicara konteks ini tentunya dia panggil dalam artian dia selamatkan juga ya. Dia tetapkan, dia selamatkan, dia pakai, dia perlengkapi, lalu dia utus. Dan utusnya kepada dunia yang jahat ini. Di mana di bagian lain Tuhan Yesus bilang ada dua jalan. Ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu jalan yang boleh dikatakan itu jalan yang benar. Jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Tapi disertai banyak penderitaan. Sedangkan jalan yang menuju kebinasaan itu sangat lebar, sangat luas. Dan orang memilih untuk mengikuti jalan tersebut. Anda bisa periksa itu atau bandingkan itu di Matius 7 ya, ayat 13-14.
Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian lain juga Tuhan Yesus mengingatkan bahwa seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku. Kenapa dunia membenci kamu? Karena aku telah memilih kamu dari dunia ini. Aku memisahkan kamu dari dunia ini. Oleh sebab itulah dunia membenci kamu. Baru Tuhan Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau aku Tuhan dianiaya, kamu juga dong. Itu Yohanes 15 tuh. Ayat 18, 19, dan 20. Di bagian lain lagi Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 29 ya. Filipi ya, ayat 29. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Belum lagi yang Petrus tulis. Petrus bilang jangan ada yang mau menderita sebagai penjahat, pengacau. Tapi kalau dia menderita sebagai orang Kristen, dia harus memuliakan Allah. Dalam 1 Petrus 4 itu, ayat 15-16. Nah, dari semua data-data ini mengingatkan bahwa memang orang percaya itu harus pikul salib. Dan definisi pikul salib saya sudah ajarkan berkali-kali dan perlu saya ingatkan lagi. Pikul salib itu artinya menderita karena taat Tuhan. Menderita karena cinta Tuhan. Menderita karena melayani Tuhan. Menderita karena menjunjung tinggi nama Yesus. Ya. Menderita karena pembelaan terhadap iman. Menderita karena hidup lurus. Nah, itu bisa dijabarkan kemana-mana tuh. Intinya sama. Menderita karena cinta dan taat Kristus. Ya. Kalau Anda menginjil dan Anda dilempari batu, Anda ditampar orang, Anda diejek, Anda dimaki, nah itu salib tuh. Kalau Anda dilempari orang, Anda dipukulin orang karena Anda mencuri, ya itu bukan salib dong. Ya, saya suka contohkan kepada ibu-ibu atau kaum perempuan tertentu, saya ingatkan ya, karena banyak ibu-ibu sekarang semangat menginjil. Tapi tentu saya bilang berani, tapi minta Roh Kudus hikmat juga, bukan sembarang-sembarang ya. Kalau ada hikmat itu, Amsal bilang bicara tepat waktu itu enak, pas, mendatangkan jawaban bagi orang yang membutuhkan. Ya jangan sembarang-sembarang asal bunyi-bunyi bicara nanti orang hantam kita, ya itu kurang tepat juga. Tapi kalau kita sudah tepat waktu bicara dengan penuh kasih, lalu kita ditolak, malah kita difitnah atau mungkin kita dianiaya, ya itu salib tuh. Tapi kalau ada ibu-ibu atau kaum perempuan tertentu dikeroyok oleh ibu-ibu yang lain ya, itu sudah tergabung tuh. Ada mertua, ipar sama saudara-saudara perempuan. Mereka pukul Anda karena Anda ganggu suami orang. Nah itu bukan salib. Itu lebih kepada lelhanak ya. Itu memang kamu pelakor, kamu gatal, tidak ada aturan. Sudah tahu laki orang. Lu main nyosor aja laki orang. Ya kan? Ya orang hantam lu lah. Ya kan? Orang keroyok lu pakai haken yang 12 cm yang ujungnya tuh besi loh. Ya, bayangkan aja kalau 20 pukulan di ubun-ubun atau tengkorak kepalamu. Ya pasti retak lah. Pica ancor lalu verban keliling, itu bukan salib. Itu memang kau sembarang, jadi orang aniaya kau begitu. Begitu. Jadi pikul salib itu menderita karena Injil. Kita bicara kebenaran lalu kita mau ditangkap lah, dilapor ke polisi lah, segala macam lah. Nah itu baru salib. Begitu. Dan untuk urusan itu pesannya Tuhan ialah jangan takut. Nah biasa memang setan itu salah satu cara setan bikin shock terapi kepada pengikut Kristus adalah melalui penderitaan. Dia pakai alat-alat setan, alat-alat yang suka mengancam pelayanan, mengancam hamba Allah, ancam mau bunuh hamba Allah, mau bom, mau ini, mau itu, segala macam. Saya pribadi diancam ulang-ulang
Tapi itu saya bukan pemberani, saya tidak pemberani. Saya hanya andalkan Tuhan. Makanya saya khotbah tambah keras, bukan karena pemberani. Saya tidak mau ngomong pemberani dalam artian gini loh. Takutnya ujung-ujung makan puji. Saya tidak mau, itu justru Tuhan marah. Saya tidak pemberani. Saya ini hanya ditopang Tuhan, itu aja. Makanya saya bicara tambah keras. Kau tambah ancam saya tambah hantam kau. Begitu. Itu prinsip saya. Karena saya ingat ayat yang Anda tanyakan ini, Tuhan bilang kau lebih takut Tuhan atau takut manusia? Mereka paling-paling bunuh tubuh lah. Ya karena lempar kepala bocor atau dipukul orang Kupang bilang mulu picca. Atau mungkin mereka gorok leher, saya tidak tahu. Saya tidak tahu akhir hidup saya seperti apa. Kalau dikaruniakan martir ya kita tidak bisa lari. Dan Tuhan pasti kasih kemampuan. Saya tidak tahu, pokoknya ikut-ikut saja rencana Allah sambil minta kekuatan dari Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan bilang, jangan takut. Kalau kau takut kau habis. Ya. Apalagi takut sampai ujung-ujung menyangkal. Anda lihat ini di ayat-ayat selanjutnya. Tuhan bilang begini, kamu tuh orang berharga. Tuhan bilang jangan takut, artinya Tuhan jaga kita. Kita lebih berharga dari burung gagak kok. Dan jangan pernah takut. Tapi bagaimana kita dibunuh begini begitu? Kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi. Kalau Tuhan izinkan pun itu justru satu kehormatan. Stefanus dirajam batu, Yohanes Pembaptis dipenggal putus, Yakobus dipenggal putus, Petrus disalib terbalik, Thomas ditombak di India, Markus kalau tidak salah ditarik dengan kuda di kota Alexandria sampai mati, Lukas digantung di Yunani sampai mati, dan masih banyak martir-martir lainnya. Itu justru itu karunia, itu memuliakan Allah. Tapi ingat, Allah juga tidak merancangkan semuanya begitu. Intinya tidak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah. Makanya di ayat 29 itu Tuhan bilang begini setelah ayat 28 yang Anda tanyakan. 29 Tuhan kuatkan manusia yang mau ikut Tuhan, hamba-hambanya. Dia bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya. Burung pipit itu harganya berapa sih? 2 ekor seduit. Ya. Ya. 2 ekor seduit. Saya dan saudara harganya berapa? Darah Yesus itu harga kita. Bayar kita pakai darah Yesus, bukan 2 ekor seduit atau 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar. Tidak, harga kita harga Tuhan Yesus. Bayar kita, Bapa bayar pakai anaknya, Yesus bayar pakai dirinya. Engkau lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit yang murahan saja tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekaligus kita telah dibayar oleh darah Yesus. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita menderita sembarangan atau asal-asalan. Semua ada dalam skenario-nya. Dan dialah sutradara agung, rancangannya yang terbaik. Ya, ingat itu Bapak Ibu. Lalu dia bilang di ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Seremeh itu. Rambutmu saja Tuhan hitung. Artinya Anda spesial di matanya. Bahkan Anda biji mata Allah. Saya dan saudara biji mata Allah. Lalu 31. Sebab itu janganlah kamu takut. Kenapa kita tidak takut? Tuhan jaga kita luar biasa. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tapi kalau masih penakut juga, perhatikan ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Manakah yang Anda pilih? Takut bayangan? Takut manusia? Lalu berhenti melayani? Tidak mau lagi hidup benar? Anda pengecut. Dan Anda pasti tidak boleh. Tuhan datang, lu jangan, orang Kupang bilang lu jangan tasese di situ. Kau bilang, Tuhan beta juga begini begitu. Malaikat injak lu nanti. Lebih baik bertobat sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan takut. Minta roh keberanian. Karena Allah tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh keberanian. Yang menyatakan kebenaran apa adanya. Tidak jaga perasaan orang. Hanya jaga perasaan Allah. Itu prinsip saya. Maka jangan, saya punya prinsip.
Tuhan di pihakku. Jadi kalau hanya setan-setan kecil lu mau sok terapi beta hantam bale lu dengan kebenaran. Itu saya, ya. Tuhan berkati.